apa yang sudah jarang atau bahkan sudah nggak saya beli lagi semenjak saya belajar gaya hidup minimalis? Barang-barang apa saja itu? Yuk kita simak. Assalamualaikum, hai semua. Terima kasih sudah klik video ini. Saya Eva, suka cerita tentang hidup minimalis. Kalau biasanya teman-teman suka dengar hanya suara saya saja, sekali-kali boleh ya saya nongol dengan orangnya. Iya teman-teman, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat dan selalu bahagia. Di video ini agak berbeda, saya tidak share seputar mindset ataupun tips-tips gaya hidup minimalis, namun sekali-kali saya ingin berbagi atau share sedikit pengalaman saya menjalani hidup minimalis. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, kalau biasanya teman-teman lihat di channel ini mindset atau tips-tips gaya hidup minimalis itu konsep dan teori yang ingin saya bagikan ke teman-teman, sekalian menjadi sarana saya untuk belajar juga. Namun prakteknya saya masih jauh dari apa yang sudah saya share ke teman-teman. Saya yakin teman-teman di sini ada yang sudah menjalankan hidup minimalis ini sudah lebih dulu dari saya dan pasti prakteknya lebih keren-keren. Makanya kita sama-sama belajar saja ya teman-teman. Oke, satu lagi disclaimer yang ingin saya beritahu ke teman-teman. Footage yang ada di video yang biasa saya share ke teman-teman itu bukan rumah saya dan itu bukan perabotan rumah saya. Itu adalah milik teman-teman yang biasa share di Pinterest teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang DM atau komen itu rumah Bunda Eva, oh bukan, itu rumah orang lain ya. Oke, kali ini saya ingin share barang apa yang sudah jarang atau bahkan sudah nggak saya beli lagi semenjak saya belajar gaya hidup minimalis. Barang-barang apa saja itu? Yuk kita simak. Yang pertama adalah buku. Salah satu hal yang menyatukan saya dan suami adalah ketertarikan kami pada buku. Semenjak awal menikah sampai dengan belasan tahun kami menikah, masih saja kami suka mengkoleksi buku-buku. Apalagi anak-anak kami menjalankan homeschooling, itu menambah alasan kami untuk terus menambah koleksi buku-buku kami. Sampai di tahun 2015 lalu, bisnis yang kami jalankan mengalami penurunan dan tentu saja berimbas pada pemasukan yang kami dapat, dan akhirnya kami harus merombak pengeluaran-pengeluaran. Dan salah satu pos pengeluaran yang kami pangkas adalah membeli buku. Awalnya sedih sih memang, tapi itu jadi awal perenungan saya. Apa sih sebenarnya tujuan terdalam dari mengumpulkan buku-buku tersebut? Apakah semua buku-buku itu betul-betul saya butuhkan dan sudah saya baca, atau hanya lapar mata aja saat melihat judul buku yang begitu menggoda atau daftar isinya yang menggugah saya, sepertinya akan saya baca nih, ini akan saya butuhkan suatu saat. Dan pada kenyataannya banyak sekali buku-buku yang belum dibaca, bahkan masih tersegel hanya berbaris rapi di rak-rak buku. Atau mungkin bisa jadi apakah saya ingin mengimajinkan diri bahwa saya seorang pecinta buku? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan menohok yang membuat saya tersadar. Ternyata saya harus mengkoreksi mindset saya dalam membeli dan memiliki buku-buku. Akhirnya pada tahun 2015 itu saya memutuskan untuk enggak beli buku lagi sebelum buku-buku yang ada saya baca. Alhamdulillah sampai tahun 2021 ini mungkin sama sekali tidak membeli buku sih enggak. Saya beli 2 atau 3 buku dan itu memang sudah melalui perjalanan panjang pertimbangan hingga saya memutuskan untuk membelinya. Itu jauh lebih
berkurang dibanding dulu-dulu pada saat saya nggak pernah mikir kalau beli buku tuh ya beli aja. Kita lanjut ke barang yang kedua, yaitu barang keperluan perempuan, yaitu pembalut. Dulu seperti kebanyakan perempuan-perempuan yang lain, saya menggunakan pembalut sekali pakai. Sampai di satu saat saya mengalami keluhan gatal dan iritasi. Lalu saya searching, cari-cari informasi pembalut yang aman, dan akhirnya saya menemukan informasi tentang pembalut kain. Dan saya coba, alhamdulillah keluhan-keluhan yang saya rasakan itu akhirnya hilang. Dan saya sudah menggunakannya sekitar 1,5 sampai 2 tahun yang lalu. Dalam perjalanan menggunakan pembalut kain ini, saya mencari apa sih manfaat atau kelebihan-kelebihannya. Ternyata yang pertama yang memang yang saya langsung rasakan adalah manfaat kesehatannya. Keluhan-keluhan yang saya alami menjadi hilang dan saya merasa lebih fresh aja. Manfaat yang kedua yang saya rasakan adalah karena pembalut itu bisa dipakai berulang kali, berarti kita tidak perlu membelinya setiap kali akan menggunakan. Artinya secara finansial lebih hemat kan, dan uangnya bisa kita alihkan ke pos yang lain. Lalu manfaat yang ketiga yang saya rasakan adalah karena pembalut kain ini bisa dicuci berulang, berarti kita nggak perlu beli setiap hari, berarti tidak ada sampah yang kita buang. Artinya kita turut menjaga bumi kita dari tumpukan sampah. Kalau kita mikirnya cuman kita aja yang buang, mungkin ya nggak seberapa, tapi berapa puluh juta perempuan yang ada di dunia ini yang memakai pembalut sekali pakai, dan tentu saja itu akan menjadi sampah. Dan sampah pembalut itu seperti sampah popok bayi juga kan, tidak bisa didaur ulang, dan itu akan menambah beban sampah di bumi kita. Dengan menggunakan pembalut kain, saya merasa sedikit, walaupun sedikit, saya memberikan kontribusi positif untuk alam ini. Yuk lanjut ke barang yang ketiga. Barang yang ketiga adalah barang-barang tren, kayak baju, sepatu, tas, aksesoris. Memang dari kecil saya bukan tipe orang yang suka dengan tren. Biasanya saya membeli barang karena memang barangnya hilang atau sudah rusak, atau memang darurat saya harus membelinya. Misalnya saja sepatu olahraga nih. Saya beli sepatu olahraga untuk keperluan jalan kaki atau jogging, dan biasanya saya nggak terlalu ngeh juga dengan tren sepatu olahraga apa yang lagi in sekarang gitu. Saya membeli sesuai dengan kemampuan budget saya dan fungsi yang akan saya dapatkan. Barang yang keempat adalah kosmetik. Anak gadis saya pernah komplain ke saya, "Bu, kenapa sih nggak punya kosmetik?" Dan saya hanya jawab dengan senyuman, karena memang iya betul, saya nggak punya koleksi kosmetik di rumah. Percaya nggak? Saya cuma punya satu alas bedak dan satu bedak saja. Mungkin terdengar aneh, tapi itulah yang membuat saya nyaman. Saya pernah punya koleksi kosmetik, tapi karena memang nggak hobi dandan, akhirnya kosmetik itu ya menjadi penghias meja saja, dan akhirnya sampai di expire-nya. Akhirnya saya buang karena memang nggak dipakai. Dari sana ya sudah, saya hanya menggunakan alas bedak dan bedak saja. Kalau ada pertanyaan, gimana dong kalau ada keperluan untuk dandan, misalnya ada kondangan atau ada saudara yang nikah, kayak gitu, biasanya saya nebeng kosmetik adik atau nebeng kosmetik punya mama. Karena kebetulan rumah kami berdekatan, jadi itu jalan yang lebih mungkin untuk saya tempuh dibanding saya harus mengkoleksinya di rumah, hanya dipakai sesekali saja. Yuk lanjut ke barang yang berikutnya, yaitu storage dan kontainer plastik. Nah, ini salah satu kendala besar buat saya, karena saya itu suka sekali dengan storage plastik atau kontainer-kontainer plastik gitu yang bersusun dari yang mulai besar, sedang, kecil dengan berbagai ukuran gitu. Rasanya lucu aja gitu kalau melihatnya. Setiap kali melihat rasanya pengen aja beli gitu, walaupun saya tahu di rumah sudah banyak.
Tapi entah kenapa kalau melihat bentuk yang baru lagi atau warna yang baru lagi, pengen aja untuk beli. Ya memang mungkin ibu-ibu sebagiannya seperti itu ya. Setelah saya kenal gaya hidup minimalis ini, saya mulai sering bertanya, storage ini saya pakai untuk apa ya? Apa cuma untuk pajangan aja? Alangkah baiknya jika semua barang itu ada fungsinya. Dan setelah mengalami perenungan yang sedemikian lama, akhirnya saya memutuskan untuk seperti buku, saya tidak membelinya sebelum yang ada saya gunakan. Saya berusaha sekreatif mungkin untuk menggunakan storage yang ada, yang sudah saya miliki, dan berusaha untuk menaruh syukur dengan menggunakannya seoptimal mungkin. Hingga tidak ada lagi storage yang nganggur, atau jika ada yang nganggur lebih baik saya berikan atau saya pindah tangankan kepada orang-orang yang mungkin memerlukan. Alhamdulillah, setelah sekian lama berlatih untuk menahan diri tidak membeli storage plastik lagi, saat saya melihat di status orang lain, di status teman-teman, atau mungkin jalan-jalan ke mall, ke supermarket gitu, kalau melihat storage plastik, hasrat saya untuk langsung membelinya sudah jauh lebih menurun. Alhamdulillah, berkat perkenalan saya dengan gaya hidup minimalis ini. Kita lanjut ke barang yang keenam, yaitu kantong plastik sampah. Saya punya kebiasaan unik, dari dulu tuh suka beli kantong plastik khusus untuk sampah. Sementara di laci itu numpuk plastik-plastik bekas dari warung atau dari pasar atau dari supermarket yang nggak terpakai. Entah kenapa dulu suka sekali mengantongi sampah itu dengan kresek yang baru, dengan kantong kresek yang baru. Dan lagi-lagi setelah saya berkenalan dengan gaya hidup minimalis ini, saya jadi banyak berpikir bagaimana saya memanfaatkan yang ada. Akhirnya saya melirik kantong plastik bekas yang ada di laci itu. Kenapa tidak saya gunakan ini saja? Toh nanti juga akan dibuang kan, nggak harus yang baru gitu. Dan setelah saya pakai ternyata ada banyak manfaat. Saya tidak usah keluar uang. Kedua, plastik-plastik bekas itu menjadi termanfaatkan. Oh ya teman-teman, saya pernah share satu video bagaimana melipat kantong plastik atau kantong kresek supaya tidak berjejal di laci dan terlihat rapi. Teman-teman bisa lihat videonya di link di atas atau saya taruh di description box ya teman-teman. Kita lanjut ke barang yang ketujuh. Barang yang ketujuh yaitu pewangi pakaian. Dulu saya suka pakai pewangi pakaian karena harumnya itu kuat sekali ya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kalau saya habis mencuci itu pakai pewangi, lalu biasanya saya bilas lagi sekali lagi. Khawatirnya ada sisa-sisa bahan kimia yang masih menempel kalau nggak saya bilas lagi. Karena setelah dibilas lagi, wanginya jadi jauh berkurang. Akhirnya saya pikir ngapain juga ya, sayang aja, setelah dipakai kok harumnya nggak berasa. Saya mencukupkan dengan wangi dari deterjen saja sudah cukup. Dan barang yang ke-8 adalah minuman kemasan. Setelah kami sekeluarga menerapkan pola minum yang cukup, kami biasa bawa tumbler kemana-mana. Tapi ya itulah, kalau cadangan di tumbler sudah habis ya akhirnya kita beli botol kemasan ya, beli air minum, botol air minum kemasan. Namun setelah direnungkan lagi, kenapa enggak kami mempersiapkan bekal minum yang cukup sehingga tidak usah kami membeli air minum dalam kemasan. Karena di samping membawa bekal minum itu lebih hemat, lebih sehat, dan lagi-lagi pertimbangan meminimalisir sampah itu menjadi keputusan akhirnya menguatkan saya untuk sedapat mungkin tidak membeli lagi air minum dalam kemasan. Saya mencukupkan diri untuk membawa botol minum dari rumah.
Itu dia 8 barang yang jarang saya beli atau bahkan mungkin sudah tidak saya beli lagi setelah saya berkenalan dengan gaya hidup minimalis. Silakan teman-teman share di kolom komentar barang-barang apa lagi yang sudah teman-teman tidak beli semenjak teman-teman berkenalan dengan gaya hidup minimalis. Saya tunggu di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Salam hidup minimalis. Assalamualaikum. Hal yang menyatukan saya dan suami adalah buku. Ada tukang sate lewat. Kita tunggu dia lewat dulu ya. Kita lanjut ke yang 7 ya teman-teman. Kita lanjut ke poin yang nyaman.